Oke nakama. Buah iblis Gomu Gomu no Mi adalah salah satu buah iblis yang unik dan paling dikenal di dalam alur cerita One Piece. Alasan kenapa buah iblis ini sangat populer dan familiar, tentunya karena buah ini adalah buah iblis yang dimakan oleh sang tokoh utama yaitu Monkey D. Luffy. Dan di video kali ini, saya akan membahas tentang seputar buah iblis Gomu Gomu secara detail. Jadi simak baik-baik video ini, dan jangan di-skip-skip, agar kalian tidak melewatkan sedikit pun tentang informasi yang akan saya bahas kali ini. Tetapi sebelum video ini saya mulai, jangan lupa like, komen dan subscribe dulu video ini, agar saya lebih semangat dan rajin membuat video tentang seputar anime kesayangan kita setiap hari. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita menuju ke pokok pembahasan utama kita. Di awal cerita One Piece ini, buah Gomu Gomu adalah buah iblis yang digolongkan dalam jenis Paramecia. Buah Gomu Gomu no Mi ini memiliki warna ungu violet, berbentuk bulat dengan batang tumbuh ke atas, dan kulitnya mempunyai pola pusaran keriting berbentuk huruf S. Penampilannya secara keseluruhan sangat menyerupai buah melon Yubari King. Tetapi setelah bab 1044 dirilis, informasi mengenai buah iblis ini mulai terungkap. Ternyata nama sejati dari buah Gomu Gomu ini adalah Hito Hito no Mi model Nika. Jenis buah iblis ini bukan Paramecia, tetapi melainkan Mythical Zoan. Buah Mythical biasanya memberi kekuatan ekstra ke penggunanya itu sendiri. Dan untuk Hito Hito no Mi model Nika ini kekuatan ekstranya adalah karakteristik karet yang permanen. Nama Gomu sendiri diambil dari bahasa Jepang yang berarti karet. Seperti yang dikatakan Gorosei, Nika atau Sun God Nika adalah pejuang kebebasan, sosok yang punya tubuh dengan karakteristik karet, dan bertarung dengan cara apapun yang dia suka, dan membawa senyum ke orang-orang. Kalau di dalam manga One Piece, buah Gomu Gomu sudah muncul di bab 1. Sementara itu di versi anime buahnya baru muncul di episode 4. Gomu Gomu pun menjadi buah iblis yang pertama kali muncul. Bahkan di versi anime pun, dalam episode 1 dan 3 belum ada pemakan buah iblis lain. Diperlihatkan juga Alvida dan Morgan pun tidak makan buah ini. Kalau di versi manga, Luffy sudah makan duluan buahnya. Kita tahu bentuknya karena Lucky Rose menggambar buah untuk menanyakan ke Luffy. Apa dia memakannya? Sementara itu versi anime diperlihatkan lebih jelas lagi, bagaimana proses Luffy menemukan dan memakan buah tersebut. Di SBS One Piece volume 65 ada yang bertanya, kenapa Oda memberikan Luffy buah iblis yang terlihat lemah? Padahal di manga dan anime biasanya protagonis ditegaskan sebagai karakter yang terkuat. Alasan Oda memilih kemampuan yang paling konyol untuk Luffy. Kalau protagonisnya tipikal petarung yang kuat, dia ragu ceritanya akan bisa lanjut sampai sepanjang ini atau enggak. Seserius apapun ceritanya, Luffy akan ada untuk memanjang dan mengembang. Karakter ini memberi Oda kesempatan untuk melawak, dan itu adalah cerita yang dia inginkan Oda. Bahkan setelah buahnya Awakening sekalipun, sisi lucu ini masih bertahan. Dan benar saja, begitu Luffy mulai Awakening, Luffy jadi lebih konyol lagi. Apakah kalian tahu? Dari mana buah iblis ini didapat? Buah ini didapat dari Washu yang telah dicuri oleh Shanks. Washu tadinya adalah agen CP9 yang dinilai berbakat. Dia diberi tugas untuk mengawal kapal pemerintah yang membawa buah iblis Gomu Gomu ini. Namun sialnya, buah itu berhasil dicuri oleh Shanks dan para krunya. Dan karena kegalalannya mengawal buah iblis ini, Washu dihukum dan dijebloskan ke penjara. Sebenarnya, pemerintah dunia sudah mencoba memperoleh buah Gomu Gomu atau Hito Hito no Mi model Nika ini selama 800 tahun. Namun mereka tidak pernah bisa mendapatkannya. Seakan buah iblis ini mencoba untuk kabur dari tangan pemerintah dunia. Dan salah satu Gorosei juga pernah berkata, kalau buah Zoan memang memiliki kehendak sendiri. Mengingat situasi ini, gak heran kalau Washu dihukum berat setelah buah iblis yang dia jaga dicuri. Oke, kembali lagi ke cerita utama. Selain kemampuan melar seperti karet, buah Gomu Gomu juga memberikan pemakannya kekebalan terhadap jenis serangan tertentu. Luffy awalnya kebal terhadap serangan berjenis pukulan atau hantaman benda tumpul.
Dia baru bisa terpengaruh kalau musuhnya menggunakan Busoshoku Haki dalam serangan mereka. Musuh yang bisa menyatukan Haoshoku Haki ke dalam serangan masih jadi ancaman, seperti diperlihatkan saat Kaido menghajar Luffy sampai tak sadarkan diri. Dan salah satu kekebalan menarik lain buah Gomu-Gomu ini, yaitu kekebalannya dari serangan listrik. Karena alasan itulah kenapa Enel kalah di Skypiea. Meski saat itu Luffy masih belum punya haki, tubuh karet Luffy kebal terhadap serangan petir, dan bisa balik memukul tubuh petir Enel. Di samping itu, Luffy punya banyak jenis serangan yang mengandalkan tubuh karetnya. Mulai dari Gomu-Gomu no Pistol hingga berbagai variasi Gomu-Gomu lainnya. Dia bahkan bisa membuat tubuhnya menjadi lebih unik dengan menggunakan wujud gear. Mulai dari menjadi lebih cepat dengan gear 2, membuat bagian tubuhnya jadi lebih besar dengan gear 3, hingga secara keseluruhan menjadi lebih berbahaya dengan bentuk gear 4 seperti Bone Man dan Snakeman. Dan untuk saat ini dia sudah mencapai gear 5, yaitu Awakening Sun God Nika. Buah Gomu-Gomu ini mengalami awakeningnya mulai dari akhir bab 1043, dan diperlihatkan efek sepenuhnya di bab 1044. Awakening ini membuat Luffy mengalami transformasi wujud. Detak jantungnya jadi unik, dan hampir semua di tubuhnya berwarna putih. Di akhir bab 1044, wujud Luffy ini disebut sebagai Gear 5. Aksi Luffy selama Awakening membuat dia terasa seperti tokoh kartun dari Looney Tunes atau Tom and Jerry. Manipulasi tubuhnya terasa jadi lebih hebat dibanding di wujud sebelumnya, karena tubuhnya bisa berubah wujud secara mendadak. Salah satu contohnya adalah saat dia meraih lantai untuk memantulkan serangan Kaido, tubuh Luffy terlihat mendadak jadi kekar. Dan yang unik saat Luffy dalam mode Awakening, ia bisa memberi karakteristik karet pada apapun. Seperti lantai yang dia tarik untuk menghadapi serangan Kaido. Bahkan Kaido sendiri juga terkena efek seperti karet. Banyak yang bilang kalau sifat ini mirip dengan jenis Paramecia. Itulah beberapa pembahasan tentang buah iblis Gomu-Gomu yang saya ketahui saat ini. Bagaimana menurut kalian? Dan apakah di cerita selanjutnya Luffy akan memunculkan Gear 6? Jika memang itu benar, bagaimana kira-kira penampakannya? Silahkan kalian berteori di kolom komentar. Cukup dari sini dulu video ini saya akhiri. Dan sampai bertemu di video berikutnya.